presiden siapa yang salah Pak atau siapa yang itu, tapi kenyataan kan seperti begitu hari ini Pak. Ada anekdot bahwa di Garut kerap kali banyak kegiatan tidak pernah pada tuntas seperti itu. Nah, jadi sekali lagi malam ini kami menghadirkan tamu spesial, top manager di pemerintahan daerah Kabupaten Garut. Beliau tanggal 1 bulan Februari dilantik menjadi sekretaris daerah Kabupaten Garut atau disingkatnya Sekda. Tidak lain adalah Bapak Dr. Andes Haji Nurdin Diana MH, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Aduh, nih kita kan belum menyampaikan selamat kalau Bapak dilantik. Malam ini kesempatannya. Selamat menjalani tugas, Pak. Terima kasih Pak. Tetap saya kira saya barangkali dalam kesempatan ini mengatakan banyak terima kasih atas inisiasi sekaligus prakarsa pada tamu mengundang kami ke tempat ini. Akhirnya masuk dalam halaman Pak Tata gitu. Aduh, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sini, Pak. Nah, kita nyantai saja, Pak. Iya. Bapak di ASN sudah berapa tahun, Pak? Saya sudah 30 tahun, Pak. 30 tahun. Boleh bercerita nggak, Pak? Awal Bapak masuk? Ya, kami masuk memang ke pemerintah kabupaten, bukan langsung di Kabupaten Garut, Pak. Tapi kami pertama di Kabupaten Tasik dulu. Kabupaten Tasik. Ya. Nah, baru tahun 2000 kami masuk ke Garut. 97 baru masuk ke Garut. Dan 97 kami di Kecamatan Leles waktu itu. Baru setelah itu kami di Kabupaten Pak. Tahun 2000 saya di Kabupaten di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi waktu itu. Dukcapil juga sama. Jadi atau digabung waktu itu ada. Ya. Masih DT2 ya? Belum, sudah tidak ada. Sudah kabupaten, Pak. Kabupaten tidak ada kabupaten. Nah, selepas itu saya masuk promosi pertama Pak di UPSA dulu, unit pelayanan satu atap. Dulu ada dikenal unit pelayanan satu atap. Yang hari ini itu gedungnya di BPMPT. BPMPT itu adalah cikal bakal UPSA pertama. Jadi UPSA itu ada 7 dulu. Ada 7 dan saya di UPSA pertama Pak di situ. Ya. Selepas itu 2003 saya masuk Sekmat Pak di Cibiuk. Alhamdulillah udah kenal baiklah dengan Cibiuk, lingkungan Cibiuk masa itu. Nah, setelah Cibiuk 2005 saya promosi jadi camat Pak. Berarti 2 tahun ya? 2 tahun Pak. 2 tahun di Cibiuk. Setelah Subag PU di UPSA, masuk ke Cibiuk Sekmat, kemudian saya jadi camat di Mekar Mukti Pak. Daerahnya masih lumayan waktu itu Pak, kan 2005 itu lintas selatan belum seperti Mekar hari ini. Mukti kan masih Bumbulang saat itu. Udah Pak, saya itu camat kedua Pak. Camat kedua. Setelah Pak Imam di camat pertama 2004 waktu Mekar, saya 2005 Pak. 2005 masuk di Mekar Mukti. Nah, selepas Mekar Mukti saya masuk ke Kecamatan Pamuntuk. Di Mekar Mukti lumayan Pak, 2 tahun 3 bulanan lah seperti itu. Selepas itu saya masuk ke Pamuntuk 2008 Pak. 2008 kurang lebih 1 tahun Pak, 1 tahun di 2 bulan. Pas pemerintahnya Pak Ceng Bikri. Pak Agus Pak. Oh masih Pak Agus. Masih Pak Agus. Ya. Nah, selepas itu saya masuk ke Tarogongkaler. Langsung ke kota. Tarogongkaler tidak lama, 7 bulanan. Kita masuk di Tarogongkaler.
selepas Tarogong Kaler kita masuk ke kota. Nah di kota ini lah, di kecamatan Garut Kota, itu paling lama mungkin ya rekor kayaknya, saya 6 tahunan lah, 6 tahun. 6 tahun di kecamatan Garut Kota. Selepas itu kepemimpinan Pak Bupati, Pak Rudi dan Pak Helmi, saya masuk di Kabag Pemerintahan. Kabag ya. 2014 saya di pemerintahan. Di 2008 ya, saya masuk camat kota sampai 2014 kota. 2014 saya masuk ke Kabag Pemerintahan. 2 tahun lebih lah, sampai 2000 akhir 2016 saya promosi Pak, jadi kepala dinas Kominfo. Pas adanya dinas Kominfo Pak ya? Iya, dinas Kominfo dulu kan bagian dulu kan. Nah masuk di Kominfo 2 tahun lebih, saya masuk asisten pemerintahan dan Kesra dari tanggal 19 Agustus 2019. Nah selepas itu saya asisten pemerintahan, kemudian ya kemarin kejadian yang kita harapkan Pak almarhum Pak Haji Deni, biasa asistennya Pak, tentu sangat dekat lah dengan beliau. Pas di masa-masa pandemi sehingga kami itu kerap kali pulang itu malam, tengah malam. Selesai persoalan waktu itu kan begitu dahsyat. Almarhum Pak Deni definitif Pak ya? Definitif beliau. Saya mendampingi beliau Pak. Mendampingi beliau sebagai asisten pemerintahan, asisten beliau dan Pak Sekda Pak Deni waktu itu, yang beliau tidak dinyangka Allah memanggilnya di sebelum Lebaran ya, beliau dipanggil Allah, sehingga waktu itu ya selesai tentu di situ, sehingga PJ untuk PJ dari 2004 mulai dari Bu Yati PJ. Oh iya Bu Yati. Pejabat sementara masuk setelah PJ Ibu Yati, kemudian Pak UU, kemudian Pak Cacat dan terakhir Pak Beni. Dan baru kemarin mungkin Pak Tata sebagai Menteri Prolog Pak Tata barusan, saya baru dimulai tanggal 1 Februari lakukan dilantik menjadi sekretaris daerah pasca hasil open bidding kemarin lah seperti itu. Jadi itulah barangkali Pak Tata dan hadirin sekalian, saya kira perjalanan sekilas lah, perjalanan karir saya barangkali selama dari mulai awal sampai hari ini lah kurang lebih seperti itu. Ini Pak, sebelum ke hal lain, Bapak kan top manajer di ASN ya, paling tinggi jabatan ASN paling tinggi kan. Kalau jenjang karir ASN di pemerintah daerah maupun kota kan Pak ya, sampai Sekda kan. Sekda. Bapak kan di Camat Garut Kota 6 tahun. 6 tahun Pak. Betul, Pak. Itu rata-rata memang berapa tahun Pak? Jabat camat rata-rata gitu lah umumnya. Sebetulnya jabatan camat itu memang tidak ada standar yang jelas ya, karena bukan periodisasi. Dia tidak mengenal periodisasi sebetulnya. Ya. Jadi mungkin karena pimpinan masih mempercayai atau seperti apa, saya kira itu adalah kewenangan pimpinan dalam hal ini menetapkan jenjang lamanya durasi yang bersangkut untuk jabatan di situ. Nah, kebetulan saya yang mengalami proses yang paling lama mungkin di Garut Kota. Paling lama ya, 6 tahun dari jumlah camat yang pernah di Garut Kota, yang pernah di Garut Kota, saya yang paling lama lah. Rata-rata 3 tahun. Biasanya ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 7 bulan juga pas seperti ketika saya ada di Tarogong Kaler. Paling sebentar berarti ya. Ada yang paling sebentar yang 7 bulan lah. Siap. Nah ini Pak, satu lagi. Kalau ya kita kan lama, saya juga lama di lingkungan Pemda ya. Sangat tahu apa literasi di pemerintahan daerah lah. Dalam arti jenjang karir. Betul nggak rumor ini kalau jabatan camat sudah menduduki Garut Kota akan naik menjadi pejabat lebih tinggi lagi?
Ya kebanyakan memang seperti itu yang saya lihat Pak Fata ya dari perjalanan senior saya. Jadi habis dari Garut Kota pasti trennya dia masuk ke kapal pemerintahan Pak. Kalau udah ke kapal pemerintahan, terus kapal pemerintahan ada langsung asisten. Termasuk Pak Bambang ya? Ya ternyata Pak Bambang. Sekarang melihat juga PLT asisten 1 Pak. Dalam waktu yang tidak lama ya sudah dirangkap lah asistennya langsung terus dia PLT seperti itu Pak. Berarti betul kan Pak? Kalau sudah Garut Kota artinya sudah teruji gitu ya. Kalau kebanyakan melihat sejarah gitu Pak ya, ketika sejarah memang berbicara seperti itu kalau udah sejarah. Tapi itu kan bukan pakem barangkali, sebab mungkin saja ada yang tidak seperti itu atau siap. Ini Pak ya, kita pernah menghadirkan salah satu aktivis Asep Lukman di bulan Desember untuk menebak siapa yang akan lolos dari 6 calon kandidat. Nah, yang menyebutkan Bapak sendiri lah yang akan lolos, tapi 3 besar, Pak Dinas Pariwisata, Pak Dodi Dianggan dan saya sama Bapak, betul. Saya mengikuti kata itu. Nah, anggap saja ini feeling publik ya. Bapak punya feeling itu enggak? Jujur Pak, dalam benak saya Pak, tidak pernah terpikir untuk menduduki jabatan itu. Saya sudah bersyukur dengan jabatan yang hari ini juga. Bahkan mohon maaf ya, dulu itu sebetulnya saya tidak bercita lain kecuali udahlah saya mau jadi camatnya muter sampai ke Garut kedudukan semua kan gitu Pak. Sehingga itu sebetulnya dalam benak saya itu berpikir tidak pernah berpikir jauh. Saya kira memandang jabatan kan amanah Pak ya. Itu sebetulnya di situ. Sehingga saya kira ketika lo jadi camat Pak, di situ interaksi dengan masyarakat kan lebih lama, lebih intens, sehingga terjadi satu bentuk komunikasi yang tidak ansih menyambung satu tugas. Ternyata yang lebih jauh dari itu adalah ada jiwa sikap kekeluargaan yang dibangun. Sampai hari ini saya dengan beberapa tokoh masyarakat di daerah yang pernah saya duduki Pak, itu tidak pernah putus komunikasi. Kami jalan ketika di Pamengpeuk banyak saudara-saudara, banyak sepuh-sepuh. Pun demikian di Mekarmukti juga sama. Ya, masih terbangun ya? Masih bangun sampai hari ini. Mereka juga alhamdulillah, terlebih dengan teman-teman di waktu semasa kerja dengan saya lah. Saya kira dengan hari ini mereka tidak pernah melihat saya sebagai apa, tapi yang ingin mereka jadikan adalah karena kami ketika itu adalah melakukan pola paternalistik Pak, dalam data pelik ya. Artinya paternalistik kami memandang itu sebagai satu keluarga Pak. Saya tidak menempatkan diri saya sebagai pimpinan, tetapi ada sebagai bapak. Konsepnya kan begitu. Kemudian maaf tidak berarti saya merasa lebih tua atau merasa lebih pintar dari mereka, tetapi menempatkan diri seperti itu. Konsepnya seperti itu Pak. Kemudian rekan-rekan saya katakanlah sebagai saudara atau anak. Sehingga dalam konsep saya waktu itu berpikir tidak ada seorang bapak dalam konteks kerja Pak ya. Tidak ada seorang bapak yang ingin mencelakai anaknya. Pun demikian tidak ada seorang anak yang ingin bapaknya celaka. Sebenarnya konsep itu yang dimaksud paternalistik, bukan menempatkan posisi-posisi lain, kecuali menempatkan sebagai kekeluargaan yang kedepankan, bukan hierarkis Pak. Kalau hierarkis artinya saya sebagai pembina, Anda sebagai kan seperti itu kurang lebih ya. Kalau ini yang dibangun kekeluargaan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini ketika saya ke tempat mana, di situ ada teman atau ada staf saya yang lama, ya alhamdulillah mereka temicin lah sudah lama itu pengikut Pak. Jadi terbangun satu kekeluargaan. Saya kesana juga mereka menganggap saya sebagai bapaknya mungkin atau sebagai saudara. Ketika itu senior saya bilang ya maaf, saya tidak memandang mereka sebagai anak buah, tetapi adalah sebagai partner kerja. Sehingga alhamdulillah dengan pola-pola seperti itu yang saya alami Pak, ketika saya keluar jadi camat juga alhamdulillah masih terbangun baiklah sampai hari ini. Ya mungkin Bapak bisa cek sejauh mana kebenarannya kan itu. Tapi yang jelas artinya saya juga tidak menganggap mereka sekali lagi ketika keluar, wah itu masalahnya. Saya memandang itu adalah saudara saya yang memang kemarin bersama-sama di wilayah tertentu itu Pak. Subhanallah. Itu yang saya bangun Pak. Jadi konsep itu yang kedepankan. Satu hal Pak, ini warga Garut
takjub sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sekda ini. Walaupun beliau tetap seorang teknokrat, seorang birokrat, tapi beliau seakan menjadi pemimpin politik. Ngayomi dari masyarakat. Sampai saat ini masyarakat Cibiu, Pamengpeuk, Mekar Mukti dan beberapa tokohnya terutama masih komunikasi dengan beliau. Nah, Pak Sekda, sebetulnya di awal testing jabatan Sekda itu publik sudah mengetahui, bukan berarti Bapak disiapkan oleh Pak Bupati, tapi publik tahu Bapak itu dan birokrasi, teman-teman di birokrasi yang lain juga sempat kami kontak, ya ini mah Pak Nurdiyana, tapi bukan melemahkan yang lain. Atau jenjang karir Bapak yang sangat melekat dengan masyarakat, artinya jabatan Sekda kan harus wakil dari Pak Bupati, wakil Bupati Pak ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, sejauh mana sih tugas Sekda yang sebenarnya Pak? Ya, kalau berdasarkan konsep normatif Pak ya, artinya Sekda itu adalah tugas pokok fungsi yang paling dominan adalah mengkoordinasikan perumusan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan administrasi pemerintahan, kemudian juga pengelolaan prasarana dan prasarana keuangan. Saya kira itu yang lebih dominan ya dari sisi secara normatif. Samping itu juga mungkin ada hal-hal yang bersifat tugas penyelia yang diberikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, sehingga inilah barangkali yang harus menjadi konsentrasi perhatian saya selaku sekretaris daerah. Itu kan Pak. Jadi eksternal tetap juga Pak dilakukan, hubungan-hubungan eksternal. Iya Pak, jadi eksternal karena kami kumulasi barangkali Pak, tugas Sekda ya kumulasi karena ada breakdown dari tugas Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, sehingga saya itulah harus bisa yang melakukan bentuk-bentuk tidak hanya ke dalam tetapi juga keluar Pak. Dengan muspida, tentu itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas seorang Sekda. Nah seperti itu. Siap. Pas hadirnya Pak Sekda Pak Nurdiyana, ini sepakat senang. Ini orang yang bisa minimal menjadi leadernya di birokrasi. Satu keprihatinan dengan mata rantai ini hampir tiap tahun Pak. Iya. Nah, apa yang kira-kira akan Bapak lakukan terkait musibah-musibah yang kemarin? Iya Pak, kami memang hari ini teman kami dan teman kami memang ada yang tersandung proses Pak ya. Hari ini itulah sebabnya sebetulnya ada keprihatinan ini menjadi barometer kita untuk bertindak, tentunya harus mengindahkan hal yang lebih dalam Pak, dalam konteks pelaksanaan kegiatan. Jadi permasalahan itu muncul kan berangkat dari satu fenomena pragmatis di mana ada satu bentuk program kegiatan yang tidak mungkin dipandang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga terjadilah orang memandang itu semua kan seperti itu Pak. Mestinya seperti kenapa jadi seperti gitulah seperti itu. Saya kira ini adalah tidak berdiri sendiri Pak. Ini ada konstelasi yang kebersamaan antar para pihak tentunya terjadi di sini. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini juga ini kesempatan baik Pak Tata, terima kasih saya diundang ke forum ini ya. Artinya ya saya juga mengimbau Kak, karena titik pemberangkatnya ada sesuatu kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan atau berhasilan dalam satu pelaksanaan kegiatan sehingga orang menoleh semua ke situ Kak. Betul. Nah oleh sebab ini juga sekali lagi saya katakan ini bukan berdiri sendiri, artinya memang kita harus ada dibangun kebersamaan antara pihak. Kami selaku penyelenggara negara, selaku penyelenggara kegiatan kepemerintahan, punya program dan program itu kan dilakukan oleh pihak luar. Nah, seperti itu Pak Kurang lebih Pak. Ya. Oleh sebab itu ya dalam kesempatan ini ketidaksinkronan mungkin yang terjadi ya sehingga mengakibatkan program tidak berjalan sebagaimana mestinya, sesuai schedule dan kualifikasi yang ditetapkan. Nah, ini kan
yang menjadi entry point adanya permasalahan tadi, Pak. Nah, oleh sebab dalam kesempatan ini kami barangkali menghimbau lah kepada tidak hanya terutama ke dalam, Pak, mari kita berperilaku secara profesional. Yang kedua juga kami menghimbau kepada pihak-pihak ketiga, yuk bersama-sama kita melakukan bentuk harmonisasi yang baik sehingga apa yang menjadi penetapan, apa yang menjadi standar yang harus dipenuhi itu kita sama-sama, Pak, sama-sama laksanakan, sama-sama kita mawas diri sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Artinya mungkin pihak tiga ya mari kita lakukan secara profesional pula kita. Jangan sampai ada stagnasi program dan kegiatan yang diakibatkan ya tadi. Ya kami penyelenggaraan tentu ketika itu terjadi kan dilihat siapa ini yang paling dominan melakukan bentuk kesalahan kan seperti itu. Betul. Nah saya kira inilah Pak poinnya di sini, saya kira poinnya di sini oleh sebab itu ya kami maaf saya tidak berpresiden siapa yang salah Pak atau siapa yang itu, tapi kenyataan kan seperti begitu hari ini Pak. Betul. Ada anekdot bahwa di Garut kerap kali banyak kegiatan yang tidak pernah pada tuntas seperti itu. Nah sekali lagi kami minta ini kebersamaan dan kira harmonisasi di antara para pihak baik itu pihak ketiga maupun kami selaku penyelenggara atau petugas pelaksana kegiatan yang menjadi kewajiban kami itu mungkin bisa saling sama-sama melakukan kegiatan sesuai dengan ketetapan masing-masing. Pihak ketiga juga bekerja sesuai dengan ketetapan yang ada. Kami juga mengawal dari sisi baik itu perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dengan baik, sehingga ketika itu dilaksanakan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan, saya kira mungkin di masyarakat juga tidak akan, termasuk juga APH itu tidak akan melihat hal itu, Pak. Betul. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini Pak Tata terima kasih. Kami menghimbau yuk sama-sama kita untuk bertanggung jawab sesuai dengan fungsionalitas kita masing-masing. Itu yang diharapkan sehingga tidak lagi ada muncul ke depan teman-teman kami yang maaf Pak, hari ini kan sangat tipis Pak antara kehinaan dan kemuliaan Pak. Salah sedikit saja kan kita masuk di kehinaan. Karena untuk khidmat pegawai negeri Pak tidak hanya karena terjadinya tindak kerugian negara, salah prosedur aja kami itu jadi presiden jelek bagi kami Pak. Sebetulnya kami harus hati-hati persis Pak sikapnya seperti begini. Ini satu keprihatinan Pak Sekda. Iya betul Pak. Dan memang publik menaruh harapan besar terhadap Bapak. Anggap saja bahwa pemerintahan ini pemiliknya adalah ASN. Anekdotnya bupati, wakil bupati dan anggota DPR itu ngontrak di birokrasi Pak, anekdotnya bahasa kami bukan. Nah artinya menaruh harapan terhadap Bapak selaku top manajer di ASN, lebih menjaga kekeluargaan di ASN untuk lebih patuh terhadap regulasinya gitu, sesuai aturan supaya terhindar dari masalah-masalah hukum dan masalah lainnya gitu. Sepakat Pak. Itu peristiwa kemarin Bapak sudah berbicara dengan kawan-kawan di SKPD? Ya sudah Pak, tentu kan ketika itu adalah menjadi keprihatinan kami. Kami ada forum di mana kita juga selalu melakukan briefing staff. Forum apa Pak? Briefing. Oh iya. Baik itu langsung dipimpin oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati atau oleh saya. Saya kan mulai baru 3 kali pada barangkali kami briefing gini kan begitu. Artinya saya juga lebih menekankan hal tadi lah. Kira ke teman-teman yuk kita sama-sama lah bangun Siwa Korsa sebagaimana sering Pak Bupati sampaikan. Di antara kita bukan persaingan yang terjadi, adalah bagaimana kita sama-sama bergandengan tangan untuk melakukan memberikan layanan pada masyarakat. Ini yang harus kami tekankan kepada teman semua, sehingga dalam setiap briefing itu kami lebih mengedepankan apa masalah yang muncul hari ini. Tolong sikapi dengan baik oleh semua kita. Kita tempatkan diri kita sebagai pelayan dan jangan yang dilayani. Itu sebetulnya konsep diri saya Pak. Ya mudah-mudahan hari ini juga bisa berimbas kepada teman yang lain. Saya selaku tentu dalam hal ini mungkin ya di posisi-posisi yang posisi tertinggi lah katakanlah kalau versi Pak Tata ya tinggi ASN ya tentu kan punya kewajiban seperti itu. Artinya saya
menekankan pada semua, yuk sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok kita masing-masing, lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan melihat keluar, tetapi mari kita melihat ke dalam dulu. Ketika kita sepakat, insya Allah akan baiklah. Pak Sekda, semenjak dilantik tanggal 1, apa program yang dipersiapkan oleh Bapak? Yang mungkin di jabatan Sekda ada program juga Pak ya? Jadi gini Pak, karena saya itu sebagai koordinator baik di dalam perencanaan dan perumusan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk banyak pengadministrasian, kemudian pengelolaan sarana prasarana, termasuk di sumber daya manusia di dalamnya, termasuk juga keuangan. Ya tentu kita akan melihat pada yang jelas bahwa tetap Pak, fase ini kan siklus penganggaran itu adalah menjadi pokok dalam hal ini. Artinya perencanaan itu kan berbasis pembangunan itu kan berbasis perencanaan. Kita tidak pernah berhenti dalam pelaksanaan penganggaran perencanaan Pak. Jadi perencanaan itu sekarang habis berjalan, ya tetap kita sudah mulai Pak. Jadi tanggal 1 Januari sudah mulai dengan musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten, RPTK dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya tentu saja seperti begitu Pak. Endingnya tanggal 30 itu harus sudah ditetapkan APBD. Tidak akan berjalan lagi proses pelaksanaan sambil berjalan, jadi pelaksanaan berjalan, perencanaan berjalan gitu Pak, seperti itu. Tentu yang dominan hari ini Pak, kita sebetulnya ada regulasi, ada beberapa hal yang harus yang akan menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah perubahan RPJMD. Kenapa itu dilakukan? Karena sekarang kemarin ada perubahan RPJMN, sehingga mau tidak mau titik masuk kita ke merubah RPJMD. Nah dalam RPJMD kita bahwa konsentrasi hari ini adalah kondisi existing Pak. Hari ini kan lagi di era pandemi Pak, pandemi COVID. Inilah sebetulnya, yang maaf ya bukan kambing hitamkan pandemi, tetapi hari itu cukup dahsyat Pak dalam penyelenggaraan berbangsa bernegara kita. Berdampak besar ya? Berdampak Pak. Saya mendengar dari anggota DPR RI Pak, untuk APBN kita saja katanya dulu Pak Khawari sudah mengatakan itu dulu di posisi 2.500 triliun Pak. Hari ini katanya terjun bebas jadi 1.650 triliun. Ketika beliau menyampaikan ketika di panggung dulu Pak. Nah, itu juga sama ke kita Pak, kan punya imbas ke kita. Kita saja DAU kita itu kan kemarin cukup ini ya berkurang, kita di posisi kurang 250 miliar Pak kekurangan kita. Nah, jadi tentu ini kan berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang kita lakukan. Ya, inilah sebenarnya kondisi yang memang hari ini perlu Pak Bupati sampaikan. Kita kondisi keprihatinan gitu Pak dengan kondisi pengurangan DAU. Karena jujur bahwa kita hari ini masih bergantung kepada dana transfer pusat Pak. Sehingga ketika di sana ada satu hal yang tidak, atau ada satu keganjilan atau satu degradasi pendapatan, itu akan berpengaruh kepada kita. Inilah yang paling dominan. Itu yang saya kira akan menjadi konsentrasi perhatian kita. Tema pembangunan dalam RPJMD kita tahun ini bahwa kita konsentrasi pada pemulihan ekonomi Pak. Pemulihan ekonomi itu serempak nasional juga seperti itu Pak? Sama Pak, nasional. Karena RPJM ya. RPJM seperti itu. Jadi kita juga melihat bahwa kita itu pertama berarti pemulihan ekonomi Pak. Kemudian peningkatan dari kesehatan melalui melalui penetapan atau terputusnya siklus pandemi, kan ini menjadi konsentrasi kita Pak. Ini sebenarnya dua hal yang memang sangat agak berat kita coba terjemahkan secara praktis di lapangan. Satu sisi ketika kita menetapkan pemulihan ekonomi, tentu di situ kan ada bentuk-bentuk, maaf salah satunya misalkan ada interaksi yang masif antara para pihak. Sementara sisi lain di posisi ini itu juga kita tidak boleh terlalu banyak orang berkerumun. Satu sisi itu hari ini yang sangat yang mungkin secara aplikatif di lapangan sangat sulit. Sehingga berbagai metode kan sering dilakukan oleh pemerintah pusat, dari mulai PSBB dulu kan sampai dengan sekarang PPKM mikro. Ini juga bentuk-bentuk upaya lain yang dilakukan pemerintah pusat dalam kerangka memutus penyebaran virus Corona 19 Pak. Sehingga ketika ini selesai, maka insya Allah mungkin kita pen ini akan berjalan dengan baik, kemudian ekonomi akan berjalan dengan baik. Kemudian juga konsentrasi kita dalam RPJMD menekankan pada peningkatan layanan publik Pak, ya, publik untuk kesejahteraan masyarakat, tentang infrastruktur
juga tetap menjadi prioritas dalam pembangunan. Itulah yang menjadi tema pembangunan RPJMD kita tahun 2022 ini. Satu hal Pak, adanya pemulihan ekonomi inilah Pak yang harus menjadi konsentrasi kami. Satu sisi keterbatasan anggaran itu berpengaruh pada program-program yang bersifat teknokratan. Kita juga sebetulnya hari ini tidak menutup mata, hanya berkonsentrasi kepada dana yang kita miliki. Makanya kita juga sekarang sering coba komunikasi keluar. Kira-kira mana program pusat yang bisa kita terima, bisa ambil untuk masuk ke kita. Program pengembangan ini tidak kurang, alhamdulillah kan kemarin kita hampir 103.000 loh Pak, mendapatkan kredit usaha apa dulu, kalau saya lupa lagi dulu, dana bantuan usaha mikro itu dari Kemen Koperasi. 103.000 Pak masyarakat itu mendapat suntikan permodalan lah untuk mereka yang bergerak di sektor real ekonomi mikro. Usaha itu kan salah satu bentuk yang kita lakukan. Kemudian juga memang kita juga minta ada beberapa bentuk percepatan atau memberikan satu kepastian pendapatan kepada masyarakat melalui bentuk-bentuk kegiatan yang orientasinya berkiblat kepada padat karya, Pak. Itu memberikan kepastian pendapatan masyarakat yang hari ini loss mereka. Itu ada bentuk-bentuk lain yang coba kami lakukan ketika tahun 2020 kemarin, Pak. Tidak kurang kita konsentrasikan untuk kepentingan tadi, sehingga dana-dana itu, bagaimana dana itu atau bisa ada di masyarakat, Pak. Hanya melalui proses-proses itu saya kira masyarakat bisa berdaya. Itulah yang harus menjadi konsentrasi perhatian. Jadi yang penting uang itu harus ada di rakyat aja, daya terbawah aja seperti itu. Ke 2020 kemarinnya itu kan rata-rata pembangunan yang dilakukan oleh desa, Pak. Jadi tidak hanya desa, Pak. Jadi kemarin itu kan masif, Pak. Jadi dulu ada konsep refocusing dan realokasi, sehingga program-program itu dikonsentrasikan untuk pencegahan COVID dan penumbuhan ekonomi rakyat. Gitu. Kita juga berapa miliar Pak yang konsentrasi untuk padat karya. Kemudian di desa juga dengan peraturan Kemen Desa juga sama, melakukan hal yang sama. Lakukan bentuk kerjasama dari ADD dan DD mereka. Itu juga salah satu bentuk-bentuk bagaimana percepatan ekonomi masyarakat. Kita juga sudah menginventarisasi sebetulnya Pak terkait dengan banyaknya pedagang di sekolah, Pak. Untuk memberikan kepastian. Hari ini kan mereka loss sama sekali Pak dari pendapatan, Pak. Sekolahnya tidak ada, sementara mereka sangat terpukul sekali, Pak. Ya melalui 9 mata program yang dilakukan oleh Kemensos, dari mulai BPNT, kemudian juga PKH, kemudian dulu dikenal adanya juga BLT tunai dari pusat, kemudian dari provinsi, bantu kemudian termasuk juga Kabupaten Garut melakukan hal yang sama, Pak. Sebanyak 25.550 orang kita bantu, Pak, oleh bantuan dari alokasi dan alokasi yang direfocusing untuk kepentingan masyarakat tadi, membantu BLT masyarakat, Pak. Itu yang kita lakukan. Sebetulnya sudah banyak yang kita lakukan. Dan hari ini alhamdulillah penanganan COVID kita mendapat apresiasi. Konsentrasi perhatian kita, Pak. Jadi begini, ini ada stigma di masyarakat terkait dengan penanganan COVID. Jadi ketika muncul sekarang ada stigma di-COVID-kan, ya kan gitu. Seperti itu. Padahal kan itu ketika masyarakat umum yang datang ke rumah sakit. Nah, kemudian waktu ada gejala-gejala klinis yang seperti ke arah gejala-gejala klinis penderita COVID, maka dilakukan swab. Swab itu dilakukan, kemudian ternyata positif, maka dia masuk karena positif gitu lah. Dan hari ini sebetulnya kita penanganannya sudah baik, Pak. Jadi tidak ada keguh terkait dengan penanganan COVID. Jadi ada rumah sakit memang pelayanan, ada 5 lah. Ini rumah sakit swasta 4, termasuk di Guntur plus Dr. Selamat. Kemudian juga ada rumah sakit darurat. Yang ini adalah bentuk lain daripada kepedulian kita. Biayanya bukan dari pusat, Pak, dari kabupaten melalui pendapatan BTT, Pak, itu. Untuk yang darurat itu, Pak. Darurat itu kan kita punya Medina, punya Rusunawa, kemudian punya Balai Diklat, Pak.
Islamic Center. Jadi kita sudah jauh kepedulian kita untuk memprotek masyarakatnya dari penyakit COVID. Seperti itu Pak. Itu biayanya dari BTT tadi Pak, bukan dari pusat. Nah yang di biaya pusat itu adalah rumah sakit layanan Pak, atau rumah sakit rujukan yang 4 itu, dari mulai Dokter Selamat, kemudian juga Anissa Queen, kemudian RSIH, Sada, kemudian Guntur. Nah inilah Pak yang Anissa Queen ya, itu yang dibiayai oleh pemerintah. Meski jujur Pak bahwa itu semua pun belum bisa diklaim oleh kita, ada yang sebelumnya belum diklaim. Itu diklaimkan dulu ya? Diklaimkan dulu Pak. Pak Sekdan, ini kan di titik ujung karir Bapak. Iya. Kira-kira apa kepuasan Bapak kelak setelah berakhir di masa jabatan ini? Ya, pertama selamat Bapak. Selamat, mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat, itu yang paling dominan. Yang sangat saya dambakan seperti itu. Ya mudah-mudahan yang kedua, mudah-mudahan saya juga ketika jadi sekda itu tidak ada hal lain ya, kecuali saya ingin pertama, mudah sekecil apapun saya punya dari manfaat bagi kepentingan masyarakat. Saya akan merasa puas ketika masyarakat kecil itu bisa kita bantu melalui pendekatan-pendekatan tertentu. Ya barangkali ada beberapa kasus misalnya ketika hari ini aja Pak, hari ini maaf ya, hari ini kita juga ada masyarakat kita Pak Genjeng yang katanya bunuh diri dalam tanda petik. Sekarang ada di Bali Pak. Di Bali mereka sudah meninggal Pak. Keluarganya kan dalam keterbatasan dan ingin anaknya datang ke sini. Itu berapa orang Pak? 1 orang Pak. Oh, 1 orang. Kami kan maaf ya, secara kontrak kan kita tidak ada Pak. Dinas sosial kan bukan tidak ada karena tidak teranggarkan Pak. Sementara itu harus kita lakukan. Maka alhamdulillah Pak, kita dengan kapasitas sekda barangkali Pak ya, kita bisa komunikasi Pak, keluar ke sana kemari Pak. Bisa jasa bantu tuh gitu kemarin, misalnya kurang lebih ke Basas misalnya gitu. Ke teman-teman lain atau melalui jalur-jalur lain bisa kita bantu, bisa nggak membantu kita. Dan alhamdulillah itu kan bisa diberikan Pak oleh teman-teman ya mungkin, sehingga hari ini kami sedang mau membawa jenazah itu ke kita. Ya, jadi itulah salah satu kepuasan kita. Yang kedua, ketika kita juga bisa memberikan bisa menolong orang, misalkan itu bisa menolong orang, memberikan satu merasa tertolong oleh kita dan merasa puas, itu juga sudah menjadi sesuatu yang sangat enak, kita nyaman. Poinnya adalah bahwa saya mengingini bahwa dalam kedudukan sebagai sekda tidak memandang itu sebagai sesuatu, atau saya tidak akan menempatkan itu sebagai sesuatu yang bersifat hierarkis kepemimpinan, tapi kami akan membangun seperti yang saya temukan di awal, yaitu ingin membangun satu kekeluargaan yang nyaman, sehingga ketika saya pensiun mereka tidak merasa awas bisa enak seperti itu, tetapi tetap kita ada mendapat tempat di hati mereka. Sebetulnya itu bukan berarti ketika saya sudah selesai lantas ketika sana kita ada sesuatu, tidak tetapi adalah bagaimana ketika mereka tidak memarginalkan kita ketika kita sudah selesai. Artinya tetap mereka itu menganggap saya sebagai orang tua, sebagai yang di bawah saya usia, atau sebagai kakak ketika mereka sesama, atau di bawah saya atau sebagai adik ketika dia sudah umurnya lebih tua dari saya. Itu akan lebih nyaman. Saya kira barangkali itulah, karena tujuan hidup kita kan hanya satu Pak, beribadah. Maka sekecil apapun beribadah ada makhluk dan luar makhluk. Mudah-mudahan apa yang dilakukan sebagai kapal sekda itu adalah luar makhluk saya. Itu sebetulnya seperti itu Pak. Sebenarnya seperti, karena ya kan tugas kita hanya beribadah, sekali lagi kan belum tentu besok masih hidup Pak. Kan belum tentu. Ya, sehingga ya sekecil apapun mudah-mudahan setiap hari saya berpikir mudah-mudahan ada sekecil apapun nilai manfaat yang dirasakan baik oleh lingkungan, terutama misalnya lingkungan dekat saya, syukur-syukur sampai keluar. Barangkali itu Pak yang menjadi trademark saya gitu ya, keinginan saya pasca selesainya tugas ini. Sekali lagi insya Allah saya tidak akan menempatkan jabatan ini sebagai
Saya insya Allah akan menempatkan diri saya sebagai pelayan gitu Pak, sebagai pelayan. Itu aja sebenarnya Pak. Seperti itu. Apa kira-kira yang anggap saja warisan akan diwarisi ke adik-adik Bapak kan selaku kakak? Saya begini Pak, ketika saya jadi camat Pak, saya sering melakukan bentuk kegiatan pembangunan yang insya Allah itu tidak dibiayai dari pemerintah. Kalau camat kan kapasitasnya masih bisa, dia punya PPAT Pak. Nah, kerap kali ketika saya melihat bahwa dulu misalkan untuk pembangunan di kecamatan sulit, kalau zaman Pak Bupati baru ini kan alhamdulillah semua kecamatan kan bagus-bagus Pak, disupport jalannya kan besar-besar. Kalau zaman sebelumnya saya kira mungkin konsentrasi karena ada yang lebih penting Pak di tingkat kabupaten atau masyarakat, sehingga di kecamatan itu tidak kurang begitu masif lah seperti hari ini. Nah, dengan seperti itu dulu sering saya melakukan beberapa pembangunan yang sekali lagi saya orientasinya adalah ketika saya membangun sesuatu itu bermanfaat, kan lumayan Pak. Ketika kita tidur kan kalau itu manfaat, orang memanfaatkan, kita dapat pahala terus-terusan. Itu yang sering saya lakukan di kecamatan Pak. Sehingga pola-pola ini pun sebenarnya insya Allah melekat dalam hati saya. Mudah-mudahan saya tetap konsisten dengan apa yang menjadi prinsip hidup saya. Insya Allah saya akan harus melayani, bukan dilayani, itu prinsip hidup. Saya akan beribadah karena tugas hidup manusia itu kan yang beribadah dengan tanda petik, artinya bisa gelar makhluknya, bisa makhluk. Kalau makhluk saya kira untuk sendiri Pak. Tapi kalau gelar makhluk kan kepentingan orang. Allah akan tersenyum ketika kita mempunyai manfaat bagi orang lain. Dan ketika dia hanya organisasi punten ibadah-ibadah yang bersifat qot'i, artinya hanya untuk diri sendiri lah seperti itu. Nah saya itu mudah-mudahan bisa seperti itu, meskipun jauh panggang daripada arang gitu Pak, jauh panggang daripada arang ya seperti itu. Tetapi setidaknya saya berupaya Pak, mudah-mudahan bisa seperti itu, bisa seperti itu. Sehingga kritikan itu juga penting bagi saya Pak. Mudah-mudahan teman-teman seperti Pak Tata kan bisa langsung saya hello, bisa ya ulah gitu tak karena gitu itu yang diingini seperti itu Pak, sehingga kita memberikan melaksanakan tugas ngaladangan gaji Pak kan gitu Pak, ngaladangan gaji Pak, bisa sosok gitu Pak. Karena hidup saya kan dari situ Pak. Kalau saya bertindak baik untuk memupuk pekerjaan saya, berarti saya sudah mengkhianati pendapatan saya sendiri, kurang lebih seperti itu Pak. Sehingga jujur Pak, untuk Sekda pun saya tidak punya mimpi Pak, nggak pernah mimpi sekalipun, nggak pernah. Ketetapan Allah ya, mudah-mudahan saya percaya Allah mungkin akan menolong saya. Itu aja, kalau nggak ada hal lain kecuali orang. Saya mudah-mudahan saya diselamatkan aja. Malah doanya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan saya selamat, karena tiada lain. Insya Allah saya tidak punya presiden lain kecuali saya melaksanakan sebaik-baiknya, itu aja. Siap. Terima kasih Pak Sekda. Ini berhubung waktu Pak Sekda. Terima kasih. Tidak ada cerita yang tak berakhir. Semoga tidak puas saja sehingga akan mengundang Pak Sekda. Ini closing statement Pak Sekda. Ada dua ya, untuk internal di ASN dan untuk masyarakat. Silakan langsung ke kamera Pak Sekda. Ya, untuk internal barangkali mari sama-sama lah kita bangun jiwa korsa di antara kita. Yakinkan semua langkah kita bahwa Allah mau melalui ketuntun, pasti Allah melalui Allah. Setiap gerak langkah kita insya Allah akan berbanding lurus dengan pencatatan amalia. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama lakukan seprofesional mungkin, landasi itu semua dengan keikhlasan sehingga akan tenang pada hati kita. Itu barangkali untuk internal kami Pak. Kemudian untuk masyarakat, insya Allah saya sebenarnya punya niat untuk memberikan kemanfaatan sekecil apapun yang bisa dilakukan Pak, dengan kapasitas sebagai seorang sekda. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan saya mendapatkan dua keuntungan Pak. Keuntungan dari satu sisi barangkali secara profesi saya bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya, dan insya Allah mungkin dinilai pimpinan mungkin seperti itu, nggak tahu seperti apa. Dari sisi Allah mudah-mudahan kita juga punya bekal Pak, karena siapa yang bisa menjamin besok kita masih tidak ada Pak. Doibnya kita nggak tahu, padahal ini kuku ini milik kita Pak, tapi tidak pernah tahu kapan ini kuku ini, jam berapa ini munculnya. Rambut putih nggak pernah tahu kapan kita putihnya, jam berapa kurang cenah Pak, tapi itu apa iraha. Oleh sebab itu yakinlah bahwa manusia itu doib. Oleh sebab itu saya kira Pak, marilah sama-sama kita lakukan semua ini dengan keikhlasan,
sehingga akan ringan pada hati kita. Dan kalau pegawai negeri terus dikulakan Pak, gaji itu sudah adalah tinggal kumaha orang sarana ngaladangan gaji itu unggul Pak. Itu barangkali Pak, terima kasih saya diundang kesempatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal kurang berkenan. Boh bilih acara santurung upami teu aya maksudna cahkeun manah para wargi sadaya estune eta maka doikan simkuring. Ada siapun saageng-agengna hatur nuhun tatata diulang mugia jantan amalia tatata. Amin amin amin.